Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak jika ada panitia yang tidak sesuai dalam asas pemilu, yaitu kejujuran dan keadilan dalam pemungutan suara? Menurut pendapat saya, karena panitia pemilu itu kan terdiri dari dua ya. Ada panitia KPU dan juga dari Bawaslu ya. Apabila dari salah satu lembaga penyelenggara pemilu tidak sesuai asas, maka hal tersebut menciderai asas-asas pemilu tersebut yang dapat membuat masyarakat tidak mempercayai lagi kepada penyelenggara pemilu. Baik Pak, bagaimana pendapat Bapak jika ada calon yang tidak menepati janji untuk menguntungkan masyarakat? Adapun calon yang tidak menepati janji, ya memang ketika berkampanye bermacam-macam janji pasti akan diucapkan oleh atau diungkapkan oleh para peserta ya, untuk menarik masyarakat agar memilih dia. Namun pada kenyataannya setelah mereka terpilih, mungkin ada saja beberapa yang tidak menepati janjinya pada saat kampanye atau tidak bisa merealisasikan janjinya ketika mereka menjadi anggota dewan dan sebagainya. Nah, hal ini juga sama ya, dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Apabila orang tersebut mencalonkan diri lagi setelah mungkin habis masa periode sebagai pejabat, mungkin masyarakat tidak akan percaya lagi kepada orang tersebut ya, gitu. Kenapa harus ada asas dalam pemilu? Kenapa harus ada asas dalam pemilu? Kalau tidak ada asas pemilu, mungkin nanti akan terjadi banyak permasalahan-permasalahan ya. Jika tidak ada hal tersebut, mungkin nanti bisa terjadi banyak kecurangan ataupun permasalahan-permasalahan di dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, kalau menurut Bapak harus seperti apa kepribadian dari pemimpin yang memegang teguh asas pokok dan prinsip dari demokrasi? Harus seperti apa ya kriterianya? Ya yang pasti setiap pemimpin itu harus amanah ya, harus tadi jujur, adil, amanah ya kan, dan harus menepati janjinya sesuai dengan apa yang sudah ia ungkapkan kepada masyarakat gitu. Apa yang Bapak ketahui tentang pemilihan umum di Indonesia? Pemilihan umum di Indonesia ya diselenggarakan secara demokratis ya, tadi sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung di sini dalam arti semua masyarakat atau orang-orang yang memang sudah berhak menyalurkan suaranya, khususnya yang di atas umur 17 tahun, mereka bisa memilih langsung para pemimpin mereka ya kan. Umum artinya tadi siapa saja bisa memilih ya, asalkan memenuhi persyaratan tadi 17 ke atas. Rahasia harus merahasiakan ya gitu. Ada juga memang yang secara terang-terangan mereka menggembur-gemburkan memilih salah satu pasangan calon gitu kan, tapi secara garis besar ya mereka
menyembunyikan atau merahasiakan siapa yang mereka pilih. Oleh karena itu, ketika pemilu kan ada yang namanya bilik suara, ya kan? Nah, di bilik suara itu mereka mencoblos tanpa diketahui oleh orang lain siapa yang mereka pilih, gitu. Jujur, harus jujur ya dalam penghitungannya, dalam setiap tahapan-tahapannya, tidak bermain money politik ataupun memaksa orang lain untuk memilih, dan adil ya, itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk menentukan pilihannya, gitu. Jadi sebenarnya pemilihan umum di Indonesia itu sudah bagus mungkin ya, tapi masih banyak kekurangannya juga. Mungkin dari sistem dan sebagainya juga harus diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi kualitasnya. Menurut Bapak, apakah orang yang curang dalam pemilu harusnya dikenakan sanksi dan hukuman atau dibiarkan begitu saja? Tentunya jika ada yang curang ya harus dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam kepemiluan ya. Biasanya pada pemilihan umum baik wali kota, gubernur ya, legislatif maupun pemilihan presiden ya, itu ada namanya panitia Bawaslu ya. Yang namanya Bawaslu adalah tugasnya untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu ya. Jadi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran baik oleh paslon atau pasangan calon, oleh calon legislatif ataupun penyelenggara dari KPU, ini akan dikenakan sanksi, tetapi dengan tahapan-tahapan yang memang sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Contohnya misalkan dilihat dulu nih kesalahannya apa gitu, lalu dikasihlah surat panggilan ya kan, dilihat bukti-buktinya. Nah, kalau memang benar mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan dikenai sanksi yang berlaku gitu. Hukum apa yang pantas untuk orang yang curang dalam pemilu seperti apa? Hukuman apa yang pantas untuk orang yang curang ya? Tentunya tadi yang seperti sudah saya katakan ya, ada sanksi-sanksi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang akan dikenai untuk orang yang berlaku curang dalam pemilu ya, gitu. Baik sanksi dari segi hukum maupun yang tidak tertulis di masyarakat. Tentunya oleh masyarakat tidak akan dipercayai lagi ya, gitu. Kalau misalkan dari segi hukum mungkin dia akan didiskualifikasi ya, coret atau yang lainnya gitu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Oke, jadi bagaimana jika ada warga yang tidak mengikuti asas pemilu? Contohnya kayak tadi tidak merahasiakan pemilihan. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mengikuti asas pemilu? Memang ada saja ya masyarakat yang memang secara terang-terangan mereka menyebarkan atau menunjukkan bahwasannya mereka memilih salah satu gitu kan, dan mengajak, itu adalah hak mereka gitu kan. Tapi secara garis besar ketika di dalam pemilihan tetap saja mereka harus merahasiakan siapa yang mereka pilih gitu. Bagaimana jika ada warga yang meninggal dunia ketika pemilihan tersebut dilakukan dan orang tersebut belum memilih? Apa yang akan dilakukan oleh panitia? Biasanya kalau ada yang meninggal gitu kan, itu tidak bisa diwakilkan ya. Ketika dia sudah meninggal ya nggak bisa digantikan oleh keluarganya atau orang lain, berarti tidak masuk hitungan ya, tidak masuk hitungan gitu. Bagaimana pendapat Bapak jika calon melakukan kekerasan kepada warga memaksa agar dipilih? Apakah calon tersebut tetap dipertahankan menjadi calon
anggota atau dikeluarkan? Lalu bagaimana jika calon tersebut nantinya terpilih? Pastinya tadi ada proses hukum ya, jika terjadi pemaksaan, politik uang dan sebagainya. Di setiap wilayah pengawas itu ada gitu kan, mereka selalu mengawasi setiap kegiatan pasangan calon-calon yang memang ketika misalkan wali kota atau gubernur mereka melakukan kampanye itu selalu diawasi. Kalau terjadi kecurangan atau pemaksaan untuk memilih mereka, mungkin ada proses hukum yang harus mereka lewati ya. Tentunya kalaupun memang benar mereka melakukan itu, bisa didiskualifikasi gitu. Apabila menang ya berarti ada apa nih dengan masyarakat gitu kan. Gitu. Jadi timbul kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan bagi kami. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga apabila ada jawaban Bapak yang tidak benar ya ataupun kurang, ya Bapak mohon dimaklum. Ya, mungkin itu sedikit pengetahuan Bapak tentang penyelenggaraan pemilu di